Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Fauzia, NIM 21822, mahasiswi D3 Keperawatan Stikes Panca Bakti, Bandar Lampung. Di video kali ini, saya akan melakukan roleplay fisioterapi dada. Fisioterapi dada itu sendiri merupakan tindakan keperawatan yang dilakukan dengan cara postural dryness atau memposisikan pasien, kemudian perkusi dan juga vibrasi pada pasien dengan gangguan pernapasan. Alat-alat yang diperlukan yaitu ada handuk, kemudian ada handscoon bersih, ada bengkok, ada hand wrap atau cairan antiseptik, kemudian ini adalah sputum pot dan juga gelas berisi air hangat, dan yang terakhir yaitu stetoskop. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya perawat Dita yang bertugas pada shift pagi hari ini mulai pukul 8 sampai 12 siang nanti. Maaf Bapak, bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Bisa saya lihat gelang pasiennya? Nih, sudah benar ya Pak, dengan Bapak Rahman, tanggal 12 September tahun 1980. Bagaimana keadaan Bapak hari ini? Apakah Bapak masih batuk-batuk? Oh begitu, karena Bapak masih batuk-batuk, di sini saya akan membantu Bapak untuk mengeluarkan sekret yang berada pada saluran pernapasan Bapak. Tindakan ini dinamakan dengan fisioterapi dada. Kurang lebih dilakukannya 10-15 menit saja dan akan dilakukan oleh saya sendiri di sini. Apakah Bapak bersedia? Baiklah, kalau bersedia saya persiapkan diri ya Pak. Sebelum melakukan tindakan pada pasien, kita harus selalu mencuci tangan 6 langkah menggunakan cairan antiseptik atau bisa menggunakan sabun. Setelah selesai mempersiapkan diri, lalu kita mempostural drainase atau memberikan posisi pada pasien. Sebelum kita memposisikan pasien, kita harus auskultasi terlebih dahulu pada bagian dada pasien untuk mengetahui posisi sekret yang berada pada saluran pernapasan pasien. Kita auskultasi menggunakan stetoskop dan kita auskultasi pada 6 tempat bagian dada. Kita auskultasi pada 6 tempat, yaitu 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 6. Nah, kita sudah mengetahui bahwa lokasi sekret pada pasien ini adalah pada bronkus apikal dan juga lobus anterior kiri dan kanan. Nah, setelah kita mengetahui lokasi sekretnya, kita bisa memberikan postural drainase atau posisi yang tepat. Karena pasien ini posisi sekretnya berada pada bronkus apikal dan juga lobus anterior kiri dan kanan, maka kita memberikan posisi duduk. Mari Pak, saya bantu untuk posisi duduk. Nah, jadi postural drainase atau pasien itu diberikan sesuai dengan letak sekret yang berada pada saluran pernapasannya. Nah, setelah memposisikan pasien dengan tepat sesuai dengan lokasi sekret yang berada pada saluran pernapasannya, lalu kita mulai dengan bagian dada belakang. Maaf Bapak, bisa Bapak membalik, saya akan memulai melalui dada belakang atau punggung Bapak ya. Nah, pada bagian belakang ini kita lakukan perkusi dengan menggunakan tangan yang membentuk seperti kubah seperti ini. Kita tempelkan dari punggung bagian bawah dulu. Kita lakukan dari bawah ke atas. Nah, pada bagian teknik perkusi pada bagian dada belakang ini kita tidak boleh mengenai tulang belakang. Jadi kita perkusikannya pada bagian pinggir-pinggirnya seperti ini. Kita lakukan 1-2 menit saja, di mana 1 menit itu 1 menit itu mengandung 8 gerakan perkusi, 8 kali gerakan perkusi. Jadi seperti ini. Yang digerakkan adalah pergelangan tangan, bukan si jari-jari. Jadi dari pinggir kita gerakan pergelangan tangan dari bawah ke atas. Bisa digunakan 1-2 menit ya. Jadi sedangkan 1 menit itu 8 gerakan. 1,
2, 3, dan seterusnya sampai 8 kali. Bisa dilakukan 1-2 menit. Kemudian kita selanjutnya adalah pada dada bagian depan. Maaf Bapak, saya akan melakukan tindakan pada bagian dada ya. Nah, pada tindakan fisioterapi pada bagian dada depan, kita tidak boleh mengenai hiper, ginjal, dan juga sternum. Dan pada wanita kita juga tidak boleh mengenai ini. Nah, kemudian sebelum melakukan tindakan, kita menutupi dada pasien menggunakan handuk agar pasien lebih merasa nyaman. Nah, Bapak, saya pasangkan handuk ya. Nah, sama seperti pada bagian dada belakang, kita juga melakukan gerakannya sebanyak 1-2 menit. Dalam 1 menit itu berisi 8 kali gerakan. Kita kubuskan tangan, lalu kita mulai dari hasteacus, jadi tidak dari bagian bawah ke perut itu. Dari hasteacus kita naik ke atas 8 kali gerakan. 1, 2, 3, 4, dan sampai seterusnya sampai 8 kali. Nah, step selanjutnya yaitu melakukan vibrasi. Vibrasi ini dilakukan sebanyak 5 kali pada tempat atau lokasi sekret yang berada pada pasien. Nah, karena pasien ini sekretnya berada pada bronkus apikal dan juga lobus anterior kiri dan kanan, maka kita melakukan vibrasi pada bagian 2 di atas sini. Nah, pada bagian atas ini kita melakukan tindakan sambil meminta pasien untuk melakukan napas dalam dan juga ekspirasi secara berlahan dengan mulut seperti bersiul atau push lip breathing. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana caranya napas dalam kemudian ekspirasikan secara perlahan dengan mulut seperti bersiul atau disebut dengan push lip breathing. Jadi kita melakukan napas dalam, kemudian kita keluarkan udara atau ekspirasi dengan mulut bersiul. Kita ulangi. Nah, kita melakukan vibrasinya pada saat ekspirasi. Minta pasien untuk melakukan push lip breathing, lalu kita akan vibrasi pada saat ekspirasinya. Maaf Bapak, setelah saya contohkan tadi, saya minta tolong untuk Bapak melakukan push lip breathing dan saya akan melakukan vibrasi ya Pak. Tarik napas Pak, kemudian hembuskan perlahan. Ulangi ya Pak. Tarik napas, kemudian hembuskan perlahan. Nah, vibrasi bisa dilakukan 5 kali. Nah, langkah terakhir pada fisioterapi ini adalah kita melakukan pernapasan diafragma dan juga batuk efektif. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara melakukan pernapasan diafragma dan batuk efektif. Jadi kita menggunakan 2 tangan kita untuk ditaruh di sini. Kemudian kita melakukan inspirasi atau menarik napas dan rasakan udara memenuhi dada kita. Kemudian kita ekspirasikan secara perlahan. Nah, pernapasan diafragma ini kita lakukan 2 kali, namun yang kedua kita akhiri dengan batuk yang cukup kuat agar sekretnya bisa keluar. Jadi saya contohkan, kita lakukan pernapasan diafragma yang pertama terlebih dahulu. Nah, kita lakukan yang kedua sekarang. Nah, pada saat yang kedua ini kita akhiri dengan batuk yang kuat. Nah, di sini jika ada sekret yang berhasil keluar, kita menggunakan sputum pot seperti ini. Nah, kita ulangi. Yang pertama, yang kedua. Nah, jika sekret yang keluar masih sedikit, kita bisa melakukan tindakan batuk efektif ini yang kedua kali. Namun sebelum melakukan tindakan yang kedua kali itu, kita harus memberikan waktu kepada pasien untuk beristirahat. Dan di waktu istirahat itu kita dapat memberikan 11 air putih hangat seperti ini, agar
pasien, sehingga pada saat melakukan batuk efektif yang kedua akan ada lebih banyak sekret yang dapat dikeluarkan. Nah Bapak, karena tadi sekret yang keluar masih sedikit, kita akan melakukan tindakan batuk efektif lagi untuk yang kedua kalinya. Sebelum itu saya akan memberikan waktu istirahat kepada Bapak, dan Bapak bisa minum air putih hangat ini, agar air putih hangat ini bisa membantu mengecerkan sekret yang berada pada saluran pernapasan Bapak, agar nanti pada saat batuk efektif yang kedua bisa lebih banyak sekret yang dapat keluar. Nah, batuk efektif ini juga tidak boleh sering dilakukan kepada pasien karena dapat menyebabkan hipoksia. Nah, kemudian pada tahap terakhir yaitu pada tahap terpinasi, kita menanyakan keadaan pasien. Baik Bapak, tindakannya sudah selesai dilakukan. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Apakah sudah merasa lebih baik? Kita tanyakan mengenai keadaan pasien setelah dilakukan tindakan. Kemudian kita lakukan auskultasi menggunakan stetoskop pada lokasi semula untuk mengetahui sekret yang masih berada di dalam. Maaf Bapak, saya auskultasi sebentar ya Pak. Bapak, sekretnya sudah banyak yang terbuang ya Pak. Nanti apabila Bapak merasakan sesak kembali, kita bisa melakukan tindakan fisioterapi dada ini di lain waktu lagi ya Pak. Sekarang saya mengajarkan Bapak untuk banyak istirahat terlebih dahulu dan banyak air minum putih hangat ya Pak. Apakah sekarang Bapak ada pertanyaan? Baiklah, kalau tidak ada, saya akan permisi dulu ya Pak. Nanti saya akan kembali siang nanti untuk melakukan pemeriksaan rutin kita lagi. Dan nanti jika Bapak butuh apa-apa, Bapak bisa meminta keluarga untuk memanggil saya atau perawat lain pada ruang perawat ya Pak. Baik, saya permisi Pak. Baik, jika sudah selesai, kita rapihkan semua alat, kemudian kita buang handscoon untuk kali pakai ini pada bengkok. Dan juga kita melakukan cuci tangan 6 langkah kembali setelah melakukan tindakan pada pasien.